dari kita Ahlussunnah wal Jamaah mengklaim mengikuti ulama salaf, mereka pun juga mengikuti ulama salaf. Klaim. Nah, kita mengikuti ulama salaf yang kadang kalah dengan mereka di dalam masalah contoh sebab kita mengikuti takwil, padahal takwil itu ulama kholaf. Takwil itu interpretasi sarful lafzi al-zahiri. Nah, sedangkan dia mengikuti ulama salaf, karena mengikuti ulama salaf tidak takwil. Hanya perbedaannya, kalau kita mengikuti ulama salaf bahwa mereka beliau itu tidak takwil karena tafwid, tidak mengatakan langsung Allah punya tangan, tafwid itu namanya. Nah, sedangkan mereka mengikuti kepada ulama salaf katanya tidak mau takwil tapi diartikan sesuai dengan zahirnya. Ini yang akhirnya berbeda. Paham? Itu berarti malah pindah bicara ulama salaf dan kholaf. Contoh itu di dalam teologi. Kalau di dalam fikih ulama salaf tidak menentukan mazhab, makanya mereka tidak menentukan mazhab. Pada ulama salaf siapa saja yang mampu mengambil hukum dari Quran dan hadis silakan mengambil hukum dari hadis dengan sendirinya, tidak usah berbulan orang lain. Karena memang dia masih dekat dengan para sahabat, banyak para sahabat yang kenal. Bagi yang tidak mampu, dia silakan mengikuti siapapun, tidak terikat. Makanya jumlahnya mustahil banyak sekali. Tidak hanya terfokus pada a'immatul arba'ah. Namun pada pertengahan abad yang ketiga, mereka tidak diperkenankan mengikuti mazhab-mazhab kecuali mazhab-mazhab yang bisa dipertanggungjawabkan. Mazhab yang bisa dipertanggungjawabkan siapa? Yaitu mazhab yang mempunyai latar belakang yang mempunyai, yang bisa dideteksi, yang bisa diteliti kebenarannya karena memiliki pesantren, memiliki santri-santri yang bertanggung jawab. Termasuk Imam Abu Hanifah, ada Abu Yusuf dan Syekh Muhammad. Imam Malik juga ada mazhab dari Imam Malik seperti Ibrahim, seperti Syekh Khalil. Ada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan Imam Ghazali dan lain sebagainya. Kalau Imam Malik ada Imam Lokhawi. Kemudian dari dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu banyak beberapa ulama-ulama yang menjelaskan atau seperti Abu Qudamah dan sebagainya memperkuat pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Nah, ternyata selain dari empat ini tidak ada yang memperkuat, tidak ada yang memperjelaskan, sehingga tidak bisa dikatakan tidak mudahwan, tidak bisa dideteksi, tidak tertulis. Akhirnya untuk mazhab salaf itu mengikuti salah satu dari mazhabul arba'ah. Nah, sebenarnya di dalam pondok pesantren yang konon dikatakan salaf ini sebenarnya itu mengikuti pola berpikirnya kholaf. Tapi yang dikatakan salaf karena tujuannya adalah mempertahankan pendapatnya ulama salaf versi dari golongan kita, yaitu ulama salaf. Walaupun tidak mengetahui ini memang pendapatnya ya seperti ini gitu loh. Ini makanya di sini saya tulis, yaitu merumuskan cita-cita ulama salaf dalam berakidah dan bersyariah, kendati metodologi dan sistem bermazhab berbeda. Pondok pesantren berdiri pada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Mulai pada rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Tapi nek harus jenenge niku lho. Penak digawe ngono. Dari siapa? Zaid bin Abi Zaid. Ini dari Zaid bin Abi Zaid, anaknya bapaknya. Tapi katanya keliru oleh boy Zaid bin Umi Zaid.
Tapi dalam bahasa itu adalah orang Arab itu adalah ayah, makanya bin Abi Zaid. Boleh gak iso pisan rawahu Muslim. Ya, diriwayatkan oleh orang Islam. Pada di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, disinilah Rasulullah memberi wejangan menjernihkan hati para sahabat. Tujuan pokok berjuang itu membersihkan hati. Niku nek dalam masalah pondok pesantren itu tujuannya niku ngilangno ananiyah, ngilangno awake. Tapi kalau di dalam selain pondok pesantren salaf memperlihatkan diri kita, siapa diri kita, bedanya nanti. Jadi kalau di pondok pesantren ini ajaran yang pokok, yang menjadi tujuan pokok yaitu membersihkan diri kita, membersihkan hati kita sehingga kita tidak ada, yang adanya Allah. Sehingga gak gampang muring-muring, gak gampang marah, gak gampang ngersulo atau istilahnya pun nelongso, kecewa dan lain sebagainya. Kenapa? Membersihkan hati kita. Ini tujuan pokok ini sehingga bersih. Kenapa kok bisa membersihkan? Caranya membersihkan pada hati kita, bukan untuk mengajarkan ilmu, enggak. Dan sedangkan ilmu, mengajarkan ilmu agama itu hanya sarana untuk membersihkan itu. Makanya saya katakan tadi, pokoknya bagaimana cara kita bisa berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kita bisa menyenangkan kepada orang lain, bagaimana kita bisa memberi kesempatan orang lain, bagaimana kita bisa nasihat kepada orang lain, bukan bagaimana kita dinasihati orang lain, diperlakukan baik kepada orang lain. Kan? Jadi tidak usah kita menginginkan diperlakukan baik, tapi berlakulah baik kepada orang lain akan melakukan baik kepada kita. Jadi pokoknya, kenapa kok di situ membersihkan hati? Aslinya manusia itu sudah mendapatkan file, sudah mendapatkan apa itu namanya file itu ya, connect file bisa, semuanya sudah ada filenya, sudah ada transferan masalah akidah, masalah ketuhanan yang didawuhkan oleh Allah Taala. Alastu birabbikum. Dan itu didawuhkan oleh Allah Ta'ala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu sudah ada dengan ulama. Semuanya ada. Makanya orang bodoh pun, orang yang nakal pun, orang yang rusak begenggek pun itu akan menyadari semuanya di dalam lubuk hatinya bahwa perbuatannya itu salah. Mau tukang maling, tukang apa, dalam lubuk hatinya menyadari kalau itu salah. Karena apa? Karena semuanya itu sudah ada teologi, sudah ada file ketuhanan. Sebab manusia itu adalah amrun rohani, bangsa pangeran. Lho kok iso manusia itu bangsa pangeran? Wah, ini dawa boleh diterangno. Kita sebagai manusia ini wujud di dalam martabat sabiah. Martabat sabiah itu martabat sing tingkatan nomor 7 yaitu perkumpulan sinergian antara jiwa dan raga. Wong diarani menungso krana ana jiwa ana raga. Jiwane tok galek ragane gak iso diarani menungso, diarani demit. Ono roh gentayangan ora enek jasate diarani demit. Ono jasate tok gak enek roe. Ora diarani menungso, diarani mayit. Diarani menungso karena masih ada dua unsur, manusia sejauh jiwa dan raga, jasad dan roh. Ini martabat ketujuh. Kita lihat sebelum martabat ketujuh ini kita martabat apa? Sebelum ini adalah berupa DC. Apa? Jadiku diomongno niku wis pejuh. Lagi loh. Wis sapa wae wis. Sing ganteng semuanya sama. Sanggone.
Nah, dari itu rupanya jisim. Jisim itu apa? Sesuatu yang butuh tempat secukupnya dan bisa dibagi, itu namanya jisim. Mari jadi niku kan terus jadi darah, jadi daging. Itu martabat ke 6. Yang ketujuh manusia. Ini martabat al-ajsam. Sebelum ini martabat ke-5 apa? Sebelum itu apa? Itu martabat alamul misal. Apa alamul misal? Alamul misal itu unsur. Unsur itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa tanpa alat, tapi bisa dilihat dengan alat dan bisa diketahui, tapi nggak bisa dibagi, nggak bisa diambil, nggak bisa dibagi. Unsur. Sebelum itu apa kita? Unsur makanan. Sing jadi itu kan unsur makanan toh. Yakni sesuatu tak gitu. Itu jadi dari terong, unsur terong, unsur gabah, unsur pari, unsur terong, unsur kangkung, terong. Tapi unsurnya bukan terongnya, bukan gabahnya. Dan semuanya itu dari unsur tanah, unsurnya bukan tanahnya. Nah, kalau ampasnya sudah dibuang lagi, terong dimasukkan, dibuang lagi, yang ada unsur. Unsur ini tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat dengan mikroskop, bisa dilihat oleh laboratorium. Makanya orang ini mengandung bahan makan apa itu bisa dilihat dengan laboratorium. Mengandung apa, tapi nggak bisa dilihat dengan mata. Makanya Jessica itu bisa diketahui ini mengandung unsur apa itu namanya racun. Apa juga ini? Cyanida. Loh, itu di mana unsurnya? Hanya unsur, kalau diambil nggak bisa. Seperti ini ada vitamin. Nah, vitaminnya mana? Bisa dilihat dengan mikroskop, bisa dilihat dengan laboratorium, dilihat mengandung vitamin ini, tapi tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Loh, manusia itu aslinya unsur nih, gak ada berarti. Manusia itu gak ada, sehingga unsur nih. Ini dalam martabat ke, martabat ke 5. Loh, sebelum unsur, nah ini, sebelum unsur itu apa? Sebelum unsur manusia itu dalam martabat keempat, yaitu alamul arwah. Nah, di dalam alamul arwah inilah sudah didoktrin oleh Allah, sudah didoktrin oleh Allah, dikasih ilmu, dan di sana kita saling mengenal al arwah jundun mujannata, saling mengenal satu dengan yang lain. Makanya fama ta'arafa italafa, kalau di sana sudah kenal kita akan nurut di sini. Famata tanakaro ikhtalafa, kalau nggak sepakat di sana akan terjadi ikhtalafa, akan terjadi beto. Jadi gue biasanya kaget kan begini. Nah, ketika di dalam alamul arwah ini kita bisa melihat, misalnya bisa melihat roh, karena masih alamul arwah ini nggak bisa sudah lebih tajam lagi, nggak bisa dilihat oleh mikroskop, gak bisa dilihat oleh apa namanya, gak bisa dilihat oleh pemanes moto wis ora iso, terus gak bisa dilihat oleh laboratorium. Lalu mau mati ngono kae metune roh tidak dilihat dengan laboratorium bagaimanapun no bisa. Lagi itu bisa, itu tidak bisa. Dan di dalam laboratorium ini, di dalam alamul arwah ini pertama kali wujudnya manusia secara nyoto, tapi kita akan tahu bisa gabungan antara arwah. Bila kita ketemu arwah, kita ketemu akan bisa
Misalnya kalau kita masuk di dalam alamul arwah, ketemu dengan mbah kita, dengan kiai kita, dengan mbah Yunus dan seterusnya. Apabila masuk di dalam alamul arwah, makanya di dalam alamul arwah ini kita sudah ngerti kan, Nabi itu sudah ngerti kalau punya santri yang namanya Uwais Al-Qarani, dia waliullah. Akhirnya beliau salam kepada sampaikan salam kepada Sayyidina Umar, itu disampaikan kepada Uwais Al-Qarani. Wis terus nyata dalam alamul arwah ketemu kenal Ustaz. Ini bahkan mengerti corona siapa namanya Bilal masuk dalam surga, Ustaz, padahal waktu ini masih belum mati, masih ada di Madinah. Karena saya tetap ketika beliau di dalam alamul arwah. Nah, sebelum alamul arwah ini apa? Martabat yang ketiga itu martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Cara bayangan harus sudah ditentukan tempatnya dan seterusnya, namun belum ada bahan-bahan. Makanya bahan pertama kali itu roh. Kalau di sini berarti roh itu bukan qadim tapi hadis. Cara wong dari rumah sakit kata niku belum ada bahan tapi sudah ditentukan. Nanti di sini ada kamar, betul ada kamar jenazah, di sini ada laporan, ini ada OGD, ini apa tuh administrasi, ini sudah ditentukan semuanya. Wis enek tapi belum ada bahannya. Nah, terlalu ini ngatur. Nah, nanti dalam martabat yang kedua, martabat ta'ayun awal. Ta'ayun awal berarti sebelum ada manusia sudah apa? Ini akan menjadikan rumah sakit, tapi belum ada ketentuan. Ini ta'ayun awal. Nah, sebelum itu masih satu, jadi Allah Ta'ala pak sing ngene. Loh, jadi kembalinya ke sana kabeh. Makanya di dalam pondok salaf ini kita mengembalikan kepada aslinya. Amrun Rabbani. Amrun Rabbani ini sudah ada di sana, bahkan kita bisa melihat di dalam Lauh Mahfuz. Tinggal ketika hal itu kelihatan kehilangan semuanya ketika hanya ketutupan dengan sawahir tabi'ah dan dengan dhulamil maujud. Sawahir tabi'ah dan dhulamil maujud. Sawahir tabi'ah itu apa? Kesibukan yang secara biasa itu ngilangno amrun rabbani ini. Misalnya kita kan tahu sing dadekno lemu pari itu Gusti Allah, tapi kita akan mengatakan kowe tak mes tak rabuk karo sek A tak karo posda ini. Poska. Maaf saya menjadi gak tahu nang sawah kali gak ngerti. Poska api. Sawah di topi kesibukan yang biasa ini mengalahkan. Padahal kalau kamu tahu itu sing ngodot sapa sing munggahno sapa sing isine sapa, bukan nomor rabuk ben ora enak rabuk isine pari. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tabiah kelihatannya yang memberikan sesuatu kamu. Kowe tak ingine ora pati gelem perasaan. Padahal kamu sedekah pelem misalnya, itu sing sedekah bukan kamu. Kamu hanya memindah kok. Jajal sing duwe, sing ngodot pelem sapa, sing iseni sapa, sing nglegekno sapa. Loh, ini kita kehilangan, enggak kelihatan. Karena adanya perkara sing maujud. Kita kehilangan Gusti Allah, kita kehilangan Tuhan. Kenapa? Sehingga rezeki ini Gusti Allah, rozak ini Gusti Allah, memulai dari dulu ini Gusti Allah. Tapi karena sawahir tabi'ah, kebiasaan bahwa dua rezeki ini duit-duit lah, duit ini sudah dadi pegawai. Aku lek dadi pegawai sono sing bayari. Inilah sing akhire ngilangi pangeran. Nah, lu orang duwe jasa, orang duwe ora iso nyambut gawe, ora nyambut gawe, gak iso duit, kan duit mangan opo? Enggak tahu. War razak warizqukum fis sama. Karena semacam itu. Kenapa? Ketutupan sawahir tabi'ah.
ketutupan dengan kebiasaan-kebiasaan. Memang kebiasaan semacam itu, tapi tidak. Paham ya? Nah, kebanyakan kepercayaannya dengan yang kelihatan yang kebiasaan ini akhirnya mondo itu buat apa? Itu tadi mangan opo. Akhirnya kesan kalau dari sawah ini kepilah yang semacam ini. Kau akan menjadi mulia kalau sudah jadi dokter, jadi lakah dari mulia opo. Saat ini Imam Syafi'i jero Rasul sahabat Abu Hurairah mau melarat. Apalagi namanya Said bin Musayyib itu pengen melarat banget. Namun terkenal internasional kan ini. Itu bukan karena dokternya, bukan karena apa. Ya, menurut Al-Misri dan para ulama-ulama ini kan. Dokter gak bisa terkena sampai seperti itu, gak bisa. Jadi sing marakan sawah itu topiah. Makanya di pesantren salaf itu tujuan pokoknya menghilangkan sifat-sifat yang semacam ini biar kita tembus pada Allah Ta'ala dengan cara suruh takwa. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Wis salah takwa nang pengenan. Pakai ilmu. Wong sing takwa-takwa nek duwe dia teko dhewe gampang ngene. Mbah Mundir apa itu Pondok Makmunasari. Niku ketika pergi karo kanca-kanca niki, karo santri ini biasa ini beliau ini gak kenal duit. Beliau niku penggaweane sholat niku namun satu hari satu malam hanya 1000 rakaat. Niku per hari. Nah, ini pun pas pergi karo santri ini terus saya kok kan sampai duwe nggih ya. Terus duit buat tenang jangan bisa nih kau bangun. Mereka langsung ya Allah, kanca kula luwe nyuwun duwite kula. Tas wis akeh duwite kok bagus. Tapi yang seperti itu hanya diberikan kepada orang yang tidak ingin duit dan tidak satu sama. Kalau orang yang mondongnya kepingin duit, gak akan bisa dapat semacam itu. Jadi singkirangi salah diri topi ahli singan. Dan makanya caranya bagaimana untuk menghilangkan salah diri topi atau pondok pesantren semacam ini jadi untuk membaiki kotoran-kotoran. Makanya disebutkan kalau Imam Ghazali untuk mengkaji ilmu salaful ilmu batin sing dimaksud ilmu salaf ilmu batin itu. Orang ilmu tohir itu bukan pondok salafi lagi sudah, karena di luar-luar sudah ada. Ini seperti hanya ada seorang pelukis. Jadi pernah raja itu mengundang seorang pelukis dari Cina dan dari Faris, dari Rom, dari Faris, dari Rumi dan dari Cina. Yang dari Rom itu membawa peralatan lukis yang sangat lengkap, karena di situ diberikan 2 baja yang besar, terus dikasih tirai, sama-sama disuruh melukis. Dari Romawi itu membawa peralatan yang sangat lengkap. Kemudian dari Cina tidak membawa peralatan sama sekali, tidak punya alat lukis, tapi membawa beji. Datang bukan untuk melukis, tapi baja ini dibeji sampai gilat sekali, sehingga seperti kaca yang sangat bening sekali. Kemudian dengan batas waktu yang sudah ditentukan dengan raja itu ditanya bagaimana tugasnya sudah selesai. Romawi kata sudah siap, bagus. Bagaimana kita sudah bingung raja. Ini tidak membawa alat apa-apa, katanya sudah. Nah, coba dibuktikan, dibuka tirainya, dibandingkan antara miliknya Romawi dengan miliknya Cina. Masya Allah, gambarnya Romawi yang gambar dilipat itu sudah terekam di Cina tanpa digambar. Dan halus sudah nggak ada bekasnya sama sekali.
Maka di sini disimpulkan dalam ilmu salaf itu cukup membersihkan hati, ilmunya akan keluar dari dalam. Lain kalau dari luar, nah ini harus ngaji. Ya ngaji harus mempeng, tapi ya ilmu ini harus kerja sebersih, nggak ada bekas-bekasnya. Makanya ini saya yang lakoni, ini saya yang mesti pakai enek. Anak-anak ini mesti enek. Karena apa ya bekas-bekas ini lalu dalam ini enggak, saya nggak gambar tapi ada dewe. Nah di sini juga pula di dalam masalah cara mencari ilmu di dalam pondok pesantren dengan yang lain itu bedanya. Kalau sistem pendidikan salaf yang disampaikan dari Imam Ghazali, jadi caranya seperti kita mengisi air dalam gelombang. Gelombang itu bahasa Indonesianya kolam. Tapi kolam bahasa Arab itu lain lagi. Nah, di kolam itu ada kolam bahasa Indonesia, ada kolam bahasa Arab. Nah, orang bisa di gelombang itu, bisa di kolam. Itu ada dua sistem, ada dua macam. Ada kalanya dari luar. Jadi dikasih air dari sungai. Inilah yang sekarang ini dari pendidikan luar semacam itu yang ada dalam selain anak salaf itu pendidikannya semacam itu didoktrin dari luar. Ketika air ini dari luar harus betul-betul berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati maka akan terjadi air yang dari luar itu kena apa itu namanya virus atau kena racun, kena apa, maka di sini akan menjadi racun. Kalau di sini airnya tersebut keruh, maka kolam ini akan menjadi keruh. Kalau sudah keruh, tidak bisa membedakan antara ini ada udangnya, antara uget-uget, antara dengan lele, ikan, kodok, apa tidak bisa membedakan. Disinilah orang yang mencari ilmu yang sistemnya dengan transferan ilmu. Kalau sudah kadung butek ini gak bisa ngerti ini yang halal, ini yang haram, ini mengakibatkan bahaya atau tidak. Ini berbeda anunya, kesananya. Berarti yang penting menguntungkan, tidak memikirkan masalah halal haram dan bagaimana. Tapi kalau dari dalam, ini di luar ditutup. Nggak usah kita transfer dari luar, makanya nggak boleh pakai HP, nggak boleh melihat Google, nggak boleh pakai WA, nggak boleh pakai apa itu namanya Facebook dan sebagainya dalam salah semacam itu. Nggak usah macam-macam semacam itu. Bagaimana bersihkan kotoran-kotoran, riyakmu, hasudmu, khidunmu, pekibirmu, kemudian tazkiyatun nafsi, ujubmu, hilangkan semuanya. Kalau sudah dihilangkan berget-bergetnya ini sampai pada sumber. Kalau air itu sudah sampai dari sumber yang keluar pasti jernih. Tidak ada namanya sumber itu keruh, gak ada. Mulai budak temekaning gombak jenenge sumber mesti jernih. Nah, ketika sumber ini sudah jernih keluar dari dalam, dimasukin apapun dari luar, kotoran apapun tidak akan pernah bisa berpengaruh sumber ini menjadi kotor. Tapi malah justru yang dari kotoran-kotoran itu menjadi bening. Ini kalau di sumber. Makanya dalam cara wudhu kita fikih, orang yang menggodok itu memasak. Orang yang masak telur dengan dimasak dengan kencing. Telur dimasak dengan kencing sampai masak. Itu halal, suci. Loh, kenapa kok suci? Karena telur itu ketika dimasak dengan air panas di dalam ini keluar, airnya di dalam keluar. Karena air dari dalam keluar, makanya air kencing dari luar tidak bisa masuk. Makanya suci.
Loh di sinilah sampean cari kiai-kiai itu berkumpul dengan bajingan, berkumpul dengan copet, berkumpul dengan ahli judi, gak akan ada pengaruh sama sekali. Malah justru mereka dengan campur kiai taubat kabeh. Sunan Kalijogo ketemu dengan biasanya kan orang desa ini ketemu dengan Sunan Bonang. Taubat orang terus Sunan Bonang jadi copet enggak. Loh di sinilah butuhnya mencetak kiai-kiai sing kaya ngeten iki lho. Orang-orang yang ahli maksiat datang tobat melihat tobat. Dan terus di sini malah justru terpengaruh enggak. Tapi kalau dari luar tadi kok ada kotoran, ada pengaruh jadi kotor. Makanya akhirnya kiai-kiai yang semacam itu dekat dengan pemerintah dan sebagainya, yang melong-melong terlibat. Kalah pengaruhnya. Nah, ketika nanti wong NU masuk di dalam apa itu namanya masuk Golkar, maka akan menggolkarkan NU. Lu harus meng-NU-kan Golkar enggak kalah deh. Orang NU yang ada di PKB akan meng-PKB-kan NU tujuannya, bukan meng-PKB-kan NU. Atau bukan meng-NU-kan PKB ya. Lain dan sebagainya semacam itu pengaruhnya. Kenapa? Karena kiai ini betul salah ini dari dalam. Makanya jangan dikotori. Nah, di antaranya para hadirin hadirat yang kami hormati. Di dalam ulama salaf ini aku karena tujuannya untuk menjernihkan, maka tempatnya biayanya semuanya harus bersih. Harus bersih. Niki, sing sak niki kapan dipercayai mulane ngeten. Saya pas Mbah Idris wafat kurang 2 tahun. Saya niku ditimbali disuruh ngaji. Bukan suruh ngaji, pokoknya muni di hadapan pondok anak-anak putri, pondok putri. Mungkin sudah lama saya tidak mengisi di pondok putri dan Mbah Idris sudah lama tidak ngerti keadaan saya sehingga saya ditimbali iki sing bener apa mencelek mboten mungkin. Nah, terus setelahnya itu saya diajak dahar. Ini sih mangan bareng aku. Nah, saya tamu yo ikut saja. Terus dijauhi. Pas di barat di pondok barat itu sudah mulai dibangun. Isi alhamdulillah aku lah rezeki tak aku bangun ini. Alhamdulillah ya. Ngapunten napa saking pemerintah. Ya gitu. Katanya semacam itu. Langsung beliau tancap gas waktu nada keras. Udah ojo sampai pondok ojo sampai digolek oleh pemerintah. Ini aja sampai